Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, kami menyadari bahwa menjalani kehidupan ini Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kebenaran firman yang kami dengar ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu ini memberikan kemerdekaan bagi kami. Firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan masih berlaku bagi kami. Bahwa kuasa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Mampukanlah kami semua, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Tuhan mengalir memenuhi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir memenuhi kami semua. Pakailah hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang akan kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini? Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Wow. Ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Bukan manusia yang mengatakan. Tetapi ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa banyak orang yang terdahulu, saudara-saudara sekalian. Kita garis bawahi yang terdahulu ini, saudara-saudara sekalian, bisa menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir ini bisa menjadi yang terdahulu. Ini potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yang notabene lebih dahulu mengenalkan Kristus, lebih dahulu mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kepercayaan kita yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ini potensi ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya bisa jadi orang yang terakhir. Walaupun saudara dan saya lebih dahulu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ada potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana saudara dan saya bisa menjadi orang terakhir. Ini yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu? Atau firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang? Firman Tuhan ini tidak berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini. Tidak hanya berlaku bagi jemaat. Tidak hanya berlaku bagi pelayan di gereja. Tidak hanya berlaku bagi evangelis. Tidak hanya berlaku bagi seorang pastor. Tidak hanya berlaku bagi seorang pendeta. Tidak hanya berlaku bagi seorang gembala. Tetapi hal ini bisa terjadi bagi kita semua. Ini ada potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita yang awalnya bergebu-gebu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, lama-kelamaan, jika kita tidak konsisten dengan
kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, maka lama-kelamaan kita akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, saya memberikan judul khotbah saya hari ini yaitu tetap menjadi garda terdepan. Haleluya. Para dokter di saat pandemi seperti ini, mereka adalah garda terdepan. Yamaha saja, motor Yamaha, iklannya saja selalu di depan. Valentino Rossi saja selalu mau di depan. Apalagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi yang terakhir, tetapi selalu berada di bagian yang terdepan, atau selalu berada di garda yang terdepan. Berbicara tentang berada di garda yang terdepan adalah berbicara tentang orang-orang yang selalu siap. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, dia selalu siap. Kapanpun waktunya, dia selalu siap. Berbicara tentang orang yang berada di garda terdepan, berbicara tentang orang-orang yang siap berkorban. Apapun itu, dia mau berkorban. Berbicara tentang berada di garda terdepan, orang-orang yang siap membayar harga, orang-orang yang siap mengorbankan segala sesuatu. Mereka menyadari bahwa hidup ini bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Hidup ini bukan lagi untuk dirinya sendiri. Tetapi hidup ini untuk banyak orang. Hidup ini harus bermanfaat untuk banyak orang. Hidup ini harus sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini dengan adanya COVID seperti ini, para dokter, para tim medis berada di garda terdepan. Ada potensi-potensi yang mereka alami. Ada potensi-potensi yang akan mereka hadapi ketika mereka ada di garda yang terdepan. Mereka mengorbankan keluarganya, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan rumah, untuk menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi garda terdepan. Menjadi garda terdepan adalah orang-orang yang siap berkorban. Orang-orang yang siap membayar harga apapun kondisinya. Bahkan nyawa pun siap dipertaruhkan untuk tetap menjadi garda terdepan. Wow. It's dokter. Ini dokter. Bagaimana dengan saudara dan saya yang notabene anak Tuhan? Apakah saudara dan saya siap menjadi garda terdepan? Garda terdepan artinya orang-orang yang siap menyerahkan hidupnya sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Siap mengatakan kepada Tuhan bahwa ini hidup saya, pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Apa yang kau kehendaki bagi saya, kerjakanlah itu dalam kehidupan saya. Saya siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu yang dibicarakan tentang menjadi garda terdepan. Orang-orang yang siap berkorban, orang-orang yang siap diutus. Bukan mudah menjadi garda terdepan. Tetapi itu bukan alasan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya harus tetap menjadi yang terdepan. Harus tetap menjadi yang terdahulu. Bukan menjadi yang terakhir. Saudara lihat. Para dokter mempunyai potensi. Mereka mempunyai peluang dengan penanganan COVID-19 itu. Mereka akan terpapar COVID-19. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi mereka. Mereka konsisten. Mereka berkomitmen bahwa mereka tetap menjadi garda yang terdepan. Hal seperti ini yang seharusnya
Kita sebagai orang Kristen lakukan hal tersebut. Bukan hanya mendengar, tetapi harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Harus menjadi garda terdepan. Harus mempunyai komitmen, harus mempunyai konsisten untuk menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Mereka, para dokter tidak bisa menentukan penyakit ini yang saya mau menjadi garda terdepan. Tetapi sekalipun penyakit itu mengancam nyawa mereka, saudara-saudara sekalian, saya salut dengan para dokter yang mempunyai jiwa besar, yang mau berkorban untuk kepentingan orang banyak, yang mau berkorban untuk bangsa ini. Mereka terus berada di garda terdepan. Saya salut dengan mereka. Mereka sangat memahami dan menyadari bahwa kehadiran mereka harus berdampak untuk banyak orang, harus berdampak untuk bangsa ini. Mereka menyadari bahwa hidup mereka harus bermanfaat bagi orang banyak, sehingga apapun resikonya, mereka tetap terjun menjadi yang terdepan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya yang selalu mengatakan bahwa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak akan lagi berada di garda terdepan, tidak akan lagi menjadi orang yang terdahulu, tetapi saudara dan saya akan menjadi orang yang terakhir. Ini potensi yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus benar-benar memahami akan hal ini. Kita bukan hanya asal menjalani kehidupan ini selagi kita ada di dunia ini. Jangan sampai peranan dari kehendak bebas saudara dan saya mempengaruhi saudara dan saya, sehingga tidak menjadi garda terdepan, membawa saudara dan saya menjadi yang terakhir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kepada kita, banyak orang yang menjadi terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita bisa mengenal bahwa daerah-daerah tertentu di bangsa kita terkenal dengan kantong Kristen atau mayoritas Kristen, tetapi kebanyakan dari kita tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya Kristen KTP. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Hal ini menunjukkan bahwa saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terakhir, bukan orang-orang yang terdahulu, bukan orang-orang yang berada di garda terdepan. Tetapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terakhir. Walaupun saudara dan saya berada di daerah yang mayoritasnya orang Kristen, justru seperti ini menjadi zona nyaman bagi saudara dan saya. Karena mayoritas daerah tersebut adalah mayoritas kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara dan saya akan merasa nyaman, menjadi nyaman berada di daerah tersebut. Dan menjalani kehidupan ini sebagai suatu rutinitas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekalipun saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak cukup sampai di situ. Saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tetap menjadi yang terdahulu, bukan menjadi yang terakhir. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi terakhir. Ada para pelayan yang menjadi terakhir. Karena fokus mereka, karena sasaran hidup mereka tidak sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga
kita bisa menjadi yang terakhir, saudara-saudara sekalian. Walaupun orang tua kita, walaupun moyang kita sudah mengenal akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan itu turun kepada kita, itu tidak akan ada arti apa-apa dalam kehidupan saudara dan saya kalau saudara dan saya tidak menemukan panggilan sesungguhnya yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada arti apa-apa. Walaupun saudara dan saya, moyang kita, sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang tua kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan turun kepada kita pun kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau saudara dan saya hanya menjalani ini sebagai suatu rutinitas, agar saudara dan saya mempunyai agama, agar tidak dikatakan orang bahwa kita adalah orang kafir, maka saudara dan saya berpotensi mempunyai peluang untuk menjadi yang terakhir. Ini potensi yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila saudara dan saya tidak peka mendengar suara Tuhan. Banyak orang yang mungkin ada di sekitar kita. Banyak orang yang mungkin ada di depan kita. Yang saudara dan saya melihat bahwa pada akhirnya mereka yang awalnya bergebu-gebu memberitakan kebenaran firman Tuhan, awalnya mereka bergebu-gebu menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang terakhir. Dan semangat itu lama-kelamaan kita mulai melihat, mulai berkurang dan terus berkurang dan terus berkurang. Akhirnya semangat itu padam. Semangat itu tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya ada yang meninggalkan Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terakhir. Ini potensi-potensinya yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang berdiri di atas mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi akhirnya kita melihat kehidupan mereka meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan berpindah kepada kepercayaan yang lain. Ini yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mereka bukan lagi yang terdahulu. Mereka bukan lagi menjadi garda yang terdepan. Mereka salah fokus. Fokus mereka menjalani kehidupan ini. Mementingkan kedagingan mereka. Mementingkan harta dunia ini. Mementingkan kekayaan apa yang harus saya dapat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Itu bukan fokus saudara-saudara sekalian. Itu bukan fokus kita semua. Fokus kita agar kita tetap menjadi garda terdepan. Kita harus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai api Kristus yang ada pada saudara dan saya padam. Tetap kobarkan api itu. Teruslah beritakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang fokusnya hanya di dunia ini. Mereka tidak fokus setelah dari dunia ini mau kemana mereka. Saudara dan saya kalau hanya fokus di dunia ini, saudara dan saya tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Saudara dan saya harus merubah mindset pola pikir saudara dan saya. Minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun pikiran saudara dan saya. Agar saudara dan saya bisa menemukan panggilan yang sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Akan mampukan saudara dan saya menemukan panggilan saudara dan saya. Dan kita akan tetap menjadi yang terdepan. Bukan yang terakhir. Sayang seribu sayang
Kalau saudara dan saya sudah menjadi yang terdepan atau yang terdahulu, dan pada akhirnya saudara dan saya menjadi yang terakhir. Semua yang saudara dan saya kerjakan tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Karena percuma kita menjalani kehidupan ini, pada akhirnya kita berada di bagian yang terakhir. Dan orang-orang yang berada di bagian yang terakhir akhirnya berada di bagian yang terdepan atau garda terdepan. Wow. Firman Tuhan ini datang bukan untuk jemaat, bukan untuk para hamba Tuhan, bukan untuk evangelis, bukan untuk pendeta muda, pendeta pembantu, tetapi ini datang untuk kita semua. Firman Tuhan ini bukan datang untuk suku-suku tertentu, bukan datang untuk daerah-daerah tertentu. Firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua tanpa membedakan saudara dan saya berasal dari suku mana, apa bentuk fisik saudara dan saya, tetapi firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Kalau saudara dan saya tidak peka mendengar suara Tuhan, maka potensi saudara dan saya menjadi orang terakhir sangat besar. Peluangnya akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus tetap semangat menjadi garda yang terdepan, saudara-saudara sekalian. Bukan hal yang mudah bagi saudara dan saya untuk menjadi yang terdepan. Ingat, menjadi yang terdepan adalah orang-orang yang siap berkorban, siap mau membayar harga. Orang-orang yang menyadari bahwa hidup mereka ini menggenapi rencana Tuhan. Hidup mereka bukan menggenapi rencana mereka, tetapi rencana Tuhan. Hidup mereka adalah hidup untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka berbeda dari dunia ini. Hidup mereka bukan sama dengan dunia ini. Mereka harus berani tampil beda. Siap berkorban, siap membayar harga, siap diutus kemana saja. Itulah orang-orang yang berada di garda terdepan. Apakah hal tersebut ada pada saudara dan saya sampai saat ini? Kalau hal tersebut belum ada atau mulai berkurang, segera ayo bangun. Bangunkan diri saudara dan saya. Minta tuntunan Roh Kudus untuk mampukan saudara dan saya, sehingga kita tetap menjadi yang terdepan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk menjadi yang terdepan atau tetap menjadi garda terdepan, kita harus mempunyai sasaran hidup. Tanpa sasaran hidup, saudara dan saya tidak akan menjadi yang terdahulu atau yang terdepan atau garda terdepan. Saudara dan saya akan menjalani kehidupan ini hanya menjalani sebagai rutinitas, di mana saudara dan saya melewati pagi sampai sore dengan aktivitas kita seperti biasanya. Malam kita tidur seperti biasanya, karena tidak ada sasaran hidup kita. Kita harus memiliki sasaran hidup. Kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus memiliki target hidup. Sehingga kita menjalani kehidupan ini bukan hanya menjalani, tetapi ada sasaran hidup, tetapi ada tujuan hidup, tetapi ada target hidup dalam kehidupan kita ini. Dengan adanya sasaran hidup kita, maka kita akan tetap menjadi garda terdepan, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sasaran hidup saudara dan saya harus miliki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Injil 1 Yohanes 5 ayat yang 19 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa,
itu juga yang dikerjakan anak. Haleluya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, memberitahu kita, mencolek kita. Hei, dengar kebenaran firman Tuhan ini. Hei, baca kebenaran firman Tuhan ini. Mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bukan Yesus Kristus mengerjakan sesuatu yang semau-maunya Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Bukan kepentingan Yesus, tetapi kepentingan Bapa yang dikerjakan oleh Yesus. Itu yang saudara dan saya harus pahami dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Lihat kebenaran firman Tuhan ini. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Yesus selalu berpatokan kepada Bapa. Yesus menyadari bahwa dia diutus oleh Bapa, maka apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yaitu yang dikerjakan oleh Bapa. Itu yang menjadi fokus saudara dan saya. Yesus memberikan contoh bagi saudara dan saya. Kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini bukan mengerjakan sesuatu di luar yang dikerjakan oleh Bapa. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu yang dikerjakan juga oleh Allah Bapa. Wow. Ini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya tetap menjadi garda yang terdepan. Karena saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu yang dikerjakan juga oleh saudara dan saya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, itu yang saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara dan saya mendapatkan sesuatu ketika saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjalani kehidupan ini tidak bisa seenaknya menjalani kehidupan ini. Ada sasaran kehidupan kita. Ada target kehidupan kita. Ada tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan saudara dan saya. Sasaran kehidupan saudara dan saya. Yaitu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pekerjaan saudara dan saya. Haleluya. Itu yang seharusnya saudara dan saya kerjakan. Bukan saudara kerjakan sesuatu yang bukan diperintahkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Wow. Jadi jelas. Saya yakin saudara sangat paham dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita akan lihat sasaran hidup kita seperti apa. Yang pertama, yang perlu saudara dan saya ketahui dalam kehidupan ini. Sasaran hidup yang pertama yaitu saudara dan saya harus hidup serupa dengan Kristus. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada negosiasi. Hidup serupa dengan Kristus adalah hal yang mutlak saudara dan saya lakukan. Tidak ada negosiasi lagi. Tidak ada tawar-menawar. Serupa dengan Kristus. Saudara dan saya harus serupa dengan Kristus. 1 Yohanes tadi mengatakan bahwa anak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Saudara dan saya harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Hidup kita ini harus serupa dengan Kristus. Siap berkorban, siap membayar harga. Apapun, dimanapun, apa keadaan saudara dan saya harus siap berkorban.
Yesus Kristus mau berkorban bagi saudara dan saya. Berarti saudara dan saya begitu berharga di matanya. So saudara dan saya harus hidup serupa dengan Kristus. Itu yang Yesus kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hidup semaunya. Bukan hidup sama dengan dunia ini, tetapi hidup serupa dengan Kristus. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Anak tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tidak dilihat dikerjakan oleh bapaknya. Tetapi anak mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh bapaknya. Haleluya. Poin pertama yang saudara dan saya harus ingat dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup serupa dengan Kristus. Amin. Siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hiduplah serupa dengan Kristus. Yang kedua, memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Wow. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus selalu membangun komunikasi, membangun hubungan melalui doa kepada Bapa. Mengkonfirmasi apa maunya Tuhan, mengkonfirmasi apa maunya Bapa dalam menjalani kehidupannya. Apa yang Bapa kehendaki bagi Yesus Kristus untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini. Membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Berbicara tentang saudara dan saya harus mempunyai waktu untuk berdoa kepada Tuhan, mempunyai waktu untuk membangun hubungan yang kontinu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bagi Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya tidak akan mendengar suara Tuhan kalau saudara dan saya tidak mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena banyak suara bisikan-bisikan yang akan hadir dalam pikiran saudara maupun telinga saudara. Ide-ide yang akan muncul dalam pikiran saudara. Dan juga ada bisikan-bisikan yang akan muncul pada telinga saudara. Saudara harus peka. Ketika saudara membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, saudara akan memahami bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Bagaimana cara Tuhan menyampaikan sesuatu visi bagi saudara dan saya. Saudara ngomongnya orang Kristen, ngomongnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mempunyai hubungan yang karib dengan Bapa, hubungan yang karib dengan Yesus Kristus, maka tidak ada arti apa-apa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Percuma saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Hanya sebatas bibir, hanya sebatas ucapan-ucapan. Tetapi tindakan saudara dan saya tidak menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Jangan sampai saudara dan saya hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, taat melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan dari 1 Yohanes tadi kita baca bersama-sama bahwa anak taat melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Anak bukan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya, tetapi taat melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Itu yang Yesus harapkan, itu yang Yesus inginkan, itu yang Yesus mau hadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus taat melakukan apa yang dikehendaki Bapa bagi saudara dan saya. Apa yang dikehendaki Bapa untuk kita semua.
Itu yang saudara dan saya harus kerjakan dalam kehidupan ini. Harus taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Bukan menjalani kehidupan ini mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan keinginan daging kita. Tetapi kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Harus mempunyai komitmen. Jika menjalani kehidupan ini, hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita berani untuk menolak itu. Hal ini menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Memang tidak mudah menjalani kehidupan ini. Tapi berbicara tentang orang-orang yang berada di garda terdepan adalah orang-orang yang siap membayar harga, siap taat melakukan kebenaran firman Tuhan, siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang Bapa kehendaki bagi saudara dan saya. Itu yang Bapa mengharapkan kepada kita semua, supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Selalu mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun dunia ini berkata lain kepada kita, tetapi saudara dan saya harus tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang Yesus kehendaki bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bersama-sama. Berbicara tentang taat melakukan kehendak Bapa. Allah Bapa mempunyai visi, memiliki visi menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Allah Anak? Allah Anak melaksanakan visi dari Allah Bapa. Terus apa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus meneruskan visi dari Allah Bapa. Wow, luar biasa. Memposisikan posisi yang tepat. Bapa mempunyai visi menyelamatkan manusia dari dosa. Anak Allah melanjutkan visi dari Allah Bapa. Bukan membuat visi baru. Bukan menghadirkan visi baru. Tetapi melaksanakan, melanjutkan visi dari Allah Bapa. Tujuannya menyelamatkan manusia dari dosa. Menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Begitu juga dengan Allah Roh Kudus. Mengingatkan saudara dan saya supaya tidak jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya ketika saudara dan saya mengizinkan Roh Kudus itu untuk hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa bagi saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita selalu menjadi yang terdepan, selalu berada di garda yang terdepan, bukan menjadi orang-orang terakhir. Ketika Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali ke dunia ini, saudara dan saya berada di garda yang terdepan. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang selalu menjadi yang terdahulu, bukan menjadi yang terakhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya, pada khotbah-khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada kuasa yang menjamah kami, ada kuasa yang mengingatkan kami, ada kuasa yang memampukan kami, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk kami tetap menjadi yang terdepan, tetap menjadi orang-orang pilihan Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami dan menggenapi dan memberikan pengertian lebih bagi kami semua tentang kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.